Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas tentang Heroic Journey atau disebut juga dengan monomyth ya, sebuah framework storytelling yang dikembangkan oleh Joseph Campbell. Untuk sesi ini kita akan fokus kepada fase call to adventure. Nah, jadi Joseph Campbell ini adalah peneliti juga di bidang sosial budaya dan bahasa gitu ya, seingat saya. Dan dia membuat sebuah buku namanya Heroes with a Thousand Faces. Hero dengan banyak muka yang kemudian disebut frameworknya dikenal dengan nama monomyth atau Heroic Journey. Dia membuat buku ini dengan meneliti berbagai cerita rakyat dahulu ya, termasuk cerita para nabi. Cerita para nabi dia ambil semua ceritanya, kemudian dia coba cari kesamaan, ternyata hampir semua cerita para nabi itu sama polanya kan. Kemudian dia coba kombinasi dengan cerita yang lain, baik itu cerita fakta, cerita beneran di masyarakat ataupun cerita yang fiksi. Dan ternyata dia menemukan juga, oh ternyata banyak kesamaan nih. Sejarah-sejarah pahlawan sebetulnya ujung-ujungnya sama, sehingga dia membuatlah sebuah framework yang disebut dengan nama monomyth atau heroic journey. Di dalam bukunya Joseph Campbell itu membuat 17 stage ya, 17 fase dalam proses framework heroic journey atau monomyth. Itu bisa dibagi menjadi tiga, yaitu initiation, separation, dan return. Ini ada 17 fase ya, mulai dari call to adventure sampai freedom to life. Ya, ini kalau teman-teman pernah ingat sesi sebelumnya tentang spektrum storytelling, itu salah satunya diambil dari sini. Jadi kalau di spektrum yang paling kiri yaitu adalah traditional storytelling, maka di spektrum yang paling kanan itu adalah open driven storytelling ya. Jadi player driven storytelling sama open ended story. Itu kenapa ada open ended, karena di framework ini muncul freedom to life. Jadi endingnya ya terserah karakternya, tidak lagi dibatasi oleh tugas-tugas dan sebagainya. Hanya saja untuk memudahkan memahami si monomyth ini ada versi yang saya dapatkan juga dari mana nih? Clever Prototypes ya. Dia meringkas si 17 fase monomyth menjadi 12 fase. Ini lebih mudah dipahami, jadi kita akan coba membahas based on Heroic Journey ini. Kita mulai dari part yang pertama, ini ada 3 part ya, ada Call to Adventure, ada Supreme Ordeal, ada Unification, sama Roadback atau Heroes Return. Kita akan mulai dari yang fase pertama, yaitu Call to Adventure, yang punya 3 fase, yaitu Ordinary World, Call to Adventure, dan Refusal. Ordinary World adalah fase yang menceritakan suasana dunia yang aman dan nyaman. Ini biasanya Ordinary World akan berbeda di setiap cerita dan harus menceritakan situasi yang lazim dan normal di dunia itu. Nah, contoh ya. Nah, kalau kita lihat Ordinary World versi Star Wars, ada robot terbang, ada orang jualan robot, yaitu normal. Di mana? Di situ, gitu ya. Jadi kalau kita bilang nggak normal, ya ini Ordinary World-nya versi Star Wars itu normal tuh di situ. Terus di Harry Potter itu kan ceritanya anak Inggris ya, anak Inggris, terus ya kehidupan normal orang Inggris gimana sih? Jadi normal seperti dunia kita ya, biasalah normal, ke sekolah, pergi dan sebagainya, itu normal versinya Harry Potter. Terus versi The Hobbit itu karena Hobbit itu ceritanya di dunia antah berantah gitu ya, di Middle Earth. Tiba-tiba ada penyihir, ada hobbit, ada apa tuh, sesuatu yang gaib gitu ya, dan itu normal menurut mereka ya, tampilkanlah seperti itu. Misalkan di sini yang ditampilkannya adalah dia tinggal di perbukitan gitu dan orangnya kecil-kecil. Apakah itu normal ya? Di dunia Middle Earth-nya normal ya, sudah tampilkan itu. Kemudian kalau adventure ini adalah proses perubahan dramatis dari suasana yang nyaman ke konflik. Nah, ini biasanya membuat si karakter tiba-tiba harus pergi. Di dalam game ini jadi penting karena kalau di fase uh, Ordinary World itu biasanya buat cutscene awal. Nah, Call to Adventure ini penting dimasukkan di dalam unsur cerita dalam game supaya si player tuh ada alasan kenapa dia harus main game ini biasanya. Nah, di dalam Call to Adventure versi Star Wars itu tiba-tiba muncul sebuah informasi dari si
Putri Leila ini katanya, "Pokoknya saya butuh bantuan," gitu kan. Tiba-tiba datanglah gitu, kita lagi tenang-tenang tiba-tiba saya butuh bantuan. Nah, itu kan Call to Adventure membuat si Skywalker harus pergi. Kemudian kalau di versi Harry Potter tiba-tiba muncul surat gitu kan dari Hogwarts, "Kamu harus ke sekolah," gitu kan. Kalau di versi Hogwarts tiba-tiba muncul si Gandalf, "Ayo kita ke sana lawan naga." Nah, ini harus dimunculkan di dalam game untuk membuat seorang player itu memang dia harus lanjut untuk main gamenya. Nah, ini refusal ini biasanya fase penolakan karena karakter utama harus melakukan sesuatu di Call to Adventure. Nah, ini biasanya kalau di dalam game tuh nggak ada sebetulnya karena ya namanya orang main game ya harus mau gitu ya. Tapi kalau di film itu memang ini dimunculkan untuk menunjukkan apa ya, menunjukkan sisi manusiawinya. Sementara kalau di game kita mungkin ini kita bisa skip lah. Ini kalau misalkan Star Wars kan, "Ayo, kamu Skywalker bantuin saya yuk, nolongin si Putri." "Ah, enggak ah, aku mah takut di sini aja gitu, di rumah aja," gitu kan. Tiba-tiba rumahnya dibom gitu kan, karena rumahnya dibom akhirnya ya dia harus pergilah gitu. Harry Potter juga sama kan, "Aku mah bukan Harry Potter, aku mah bukan penyihir," tiba-tiba si Hagrid datang, "Ayo nih aku ajarin," gitu kan. Jadi sesuatu yang awalnya dia nolak tapi akhirnya ya ikutlah gitu. Terus sama The Hobbit juga sama, The Hobbit juga begitu muncul para kurcaci, "Ayo Hobbit kita, perang lawan naga." "Aduh, naganya gede banget takut." Tapi akhirnya diceritain macam-macam, dikasih inspirasi, dikasih motivasi, akhirnya Hobbitnya mau. Nah, kalau di game kita nggak perlu memasukkan fase refusal sebetulnya karena, ya player pasti mau lah gitu kan, nggak mungkin playernya nggak mau, orang tinggal, maju doang sebetulnya. Jadi ini, bisa kita selipkan ini sebagai, apa ya, sebagai narasi atau cutscene, tapi biasanya ujung-ujungnya kalau di dalam game itu bagian ini, cenderung minim sehingga player bisa langsung, berinteraksi dengan, game objek di dalam game, langsung main gamenya. Baik, kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.